Hai guys, hari ini saya akan mempresentasikan tentang 10 konsep geografi. Jadi, without further ado, let's get into the video. Konsep lokasi. Konsep lokasi adalah konsep utama yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi dari fenomena geosfer di permukaan bumi. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama adalah lokasi absolut. Lokasi absolut adalah lokasi dari letak yang dilihat dari letak garis lintang dan garis bujur. Sifatnya tetap dan tidak berpindah karena berpedoman pada lintang dan garis bujur bumi. Contohnya adalah Pulau Bali yang terletak di sekitar 8 LS dan 115 BT. Yang kedua yaitu lokasi relatif. Lokasi relatif bisa diartikan sebagai lokasi, letak atau lokasi yang dilihatnya dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek dari sekitarnya. Seperti contohnya adalah Pulau Bali. Pulau Bali berada di sebelah timur Pulau Jawa dan di sebelah selatan Pulau Kalimantan. Yang kedua adalah konsep jarak. Jarak membahas jauh dekatnya suatu objek yang ada. Jarak bisa diartikan atau dikategorikan sebagai dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut. Jarak absolut adalah jarak atau bisa diartikan sebagai jarak mutlak yang dicirikan dengan adanya satuan ukur seperti meter dan juga kilometer. Contohnya adalah jarak dari sekolah ke rumah sakit adalah 2 km. Jarak relatif adalah jarak yang tidak pasti dan biasanya diukur dengan satuan waktu. Jarak relatif dipengaruhi oleh moda transportasi yang digunakan. Berarti dia bersifat transportasional, di mana hal tersebut bisa dipengaruhi oleh sebuah transportasi. Contohnya dari jarak rumah ke sekolah itu dekatnya 10 menit jika menggunakan bus sekolah. Tetapi kalau kalian berjalan kaki bisa menjadi jauh, yaitu sekitar 30 menit. Seperti itu. Yang keempat, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek. Konsep ini bisa diartikan sebagai pemudahan untuk menjangkau ataupun artinya aksesibilitas yang tinggi, dan juga sulit dijangkau, yaitu artinya aksesibilitas yang rendah. Yang ke-8 yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi adalah konsep yang menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen dengan ciri-cirinya seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Contohnya adalah gunung berapi. Contoh dari konsep morfologi adalah wilayah di Indonesia yang dilalui jalur sirkum Pasifik menyebabkannya memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Konsep interaksi dan interpendensi adalah konsep yang mencakup nilai-nilai hubungan timbal balik dan juga hubungan saling kebergantungan. Interaksi adalah hubungan timbal balik di mana semisalnya bahan kayu dari desa ke kota dijadikan furniture. Sedangkan interpendensi adalah di mana kita saling kebergantungan. Semisalnya orang kota memerlukan bahan pokok seperti nasi,
padi, kentang, dan yang lainnya untuk kebutuhan hidup. Sedangkan orang yang ada di perkampungan memerlukan orang kota sebagai sumber teknologinya seperti handphone dan yang lainnya. Konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang antar ruang menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu fenomena dan fenomena lainnya. Contohnya, kerusakan di wilayah hutan akan menyebabkan wilayah kaki pegunungan untuk mengalami longsor. Konsep pola. Konsep pola adalah konsep yang berkaitan dengan susunan bentuk ataupun persebaran dari sebuah fenomena geosfer. Konsep pola adalah konsep yang berkaitan dengan susunan bentuk ataupun persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena lainnya, maupun fenomena sosial. Konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Contohnya, kegiatan industri yang terus berkembang menjadi pusat kegiatan industri dan kawasan industri. Seperti itu. Konsep nilai guna. Konsep nilai guna adalah konsep yang menjelaskan tentang manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk. Dan juga konsep ini mencakup nilai kegunaan yang bersifat relatif dan tidak sama bagi setiap orangnya. Contohnya adalah wilayah laut lebih berguna untuk nelayan daripada petani. Konsep diferensiasi area. Diferensiasi area digunakan untuk menjelaskan keunikan ataupun karakteristik yang khas dari suatu tempat ataupun wilayah. Konsep ini digunakan untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Contohnya adalah tanaman tomat dapat hidup di wilayah dataran rendah, sedangkan tanaman teh dapat hidup di wilayah dataran tinggi.